ngapain? Biasalah nugas. Oh iya, kan ada tugas dari Bu Rahayu tentang pengadaan sumber daya. Ini aku lagi cari beritanya. Mana-mana? Nih. Selamat pagi. Informasi hari ini kita membahas salah satu penyebab turunnya kualitas etos kerja dan sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Permasalahan sumber daya manusia menurut Nadiem Makarim terletak pada unsur soft skill yang dimiliki seseorang. Banyak pekerja di usia muda yang tidak memiliki etos kerja yang mumpuni, kurang disiplin, dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nadiem menambahkan, bila perusahaan dan organisasi mempekerjakan karakter seperti ini, maka akan menimbulkan inefisiensi dan masalah yang kompleks. Tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nadiem menambahkan, anak-anak muda kita pada saat masuk dalam pekerjaan, kalau kita rekrut langsung dari sekolah atau mungkin baru 1 tahun dari sekolah, semuanya sama komplainnya. Boleh ya, saya tebak ya. Nggak bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Dia nggak tahu cara kerja kolaborasi. Kurang baik dari sisi disiplin diri. Datang tepat waktu, apa yang dia bilang dia follow up, apa yang dia janji dia kerjakan. Ketiga, nggak bisa berbuat keputusan secara mandiri. Semuanya harus serba disuruh. Nggak bisa mengambil keputusan dan melakukannya men-solve problem secara independen. Dan ketiga, tidak bisa berpikir kritis dalam arti mengases dirinya. Kalau melakukan sesuatu, apa pro-nya, apa konnya. Ini semua sama. Benar-benar dari pekerja rumah tangga, sampai software engineering, sampai VP dari suatu perusahaan, semua isu-isu yang kita ada adalah soft skill itu. Optimalnya pelajar di Indonesia tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya. Dengan itu, kita bisa bandingkan dengan perubahan generasi pertama sampai kelima. Pada generasi pertama, yaitu pra-manajemen personalia. Pada generasi ini ditandai dengan model pengelolaan manusia sebagai faktor produksi, bahkan dianggap sebagai mesin. Hubungan antar pimpinan sekaligus pemilik perusahaan masih bersifat informal. Yang kedua yaitu generasi manajemen personalia. Munculnya generasi kedua ini memaksa perubahan cara pandang dan pengelolaan sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan pada perusahaan, dibentuk bagian-bagian khusus yang menangani berbagai permasalahan. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada era ini dikaitkan dengan upaya bagaimana meningkatkan semangat kerja karyawan dengan pendekatan motivasional. Pada generasi keempat, yaitu manajemen strategik sumber daya manusia, konsep manajemen strategik menggantikan istilah atau konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perkembangan konsep di atas akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pola pikir pengelolaan sumber daya manusia dengan pola pikir yang strategis. Akhirnya, lahirlah manajemen strategik sumber daya manusia. Pada generasi kelima, yaitu manajemen perangkat otak atau brainwaves management. Pada generasi ini, dikenal konsep-konsep organisasi pembelajar atau learning organization. Manajemen pengetahuan atau knowledge management. Mulai digunakannya konsep-konsep kecerdasan emosional atau EQ, mencerdaskan emosional dan spiritual atau ESQ, di samping kecerdasan intelektual yang sudah dikenal sebelumnya. Demikian berita hari ini, terima kasih. Kamu setuju gak sih sama apa yang diomongin Pak Nadiem tadi? Aku sih setuju-setuju aja. Tapi menurut kamu, gimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini? Menurutku sih, kualitas SDM di Indonesia ini belum cukup baik dibandingkan dengan negara lain yang udah sangat maju pada era ini. Tentu aja itu menjadi salah satu alasan kenapa negara kita masih negara berkembang. Ya sih, apalagi kita akan menuju ke dunia kerja
yang nantinya bukan hanya soal IPK, tapi juga soal pengembangan soft skill. Bener kata Pak Nadine. Anak sekarang banyak komplainnya, apalagi Gen Z yang dikit-dikit mental health, banyak ngeluhnya. Makanya itu jadi masalah penting buat pengadaan sumber daya di negara ini. Itu juga upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia pada suatu perusahaan atau organisasi. Setuju tuh. Fungsinya pengadaan kan buat penentuan kebutuhan sumber daya manusia, penarikan, seleksi, dan penempatan induksi, serta orientasi terhadap kualitas dan kuantitas karyawan. Bener. Tapi perusahaan itu nggak terfokus ke SDM-nya aja kan? Yang non-SDM juga penting tuh. Pasti. Itu kan mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan, dan lainnya. Menjadi salah satu sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan. Nah, tercapai suatu tujuan itu kan banyak faktornya, seperti pentingnya pendidikan, perencanaan yang baik dan teliti, organisasi dan koordinasi, kepemimpinan dan pengarahan, pengawasan dan pengendalian, serta staffing sih yang aku tahu. Kalau menurut kamu gimana? Setuju, karena semua perusahaan juga mau punya karyawan yang mumpuni, disiplin, dan kompetitif. Dengan ambisinya mereka, tujuan-tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Jadi, pengertian dari pengadaan sumber daya manusia adalah pengadaan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia pada suatu perusahaan atau organisasi. Di sisi lain, pengadaan sumber daya harus memperhatikan masalah pemilihan dan rekrutmen, karyawan seleksi dan penempatannya. Pengisian jabatan-jabatan dan SDM mempunyai pengetahuan dan keahlian serta sikap mental yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, termasuk salah satu kunci keberhasilan usaha. Pengadaan tidak harus dilakukan setiap tahun tetapi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Untuk itu, sebelum melakukan pengadaan SDM, perlu dicermati betul apakah memang perlu diadakan pengadaan atau tidak. Jadi dengan kata lain, perlu perencanaan SDM dibuat secermatnya. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut baik bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan. Pengadaan tenaga kerja merupakan langkah awal dan yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Di samping itu, pengadaan manusia merupakan lingkup pertama dari fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Fungsi ini memiliki sasaran agar proses pengadaan sumber daya manusia dapat diperoleh sejumlah tenaga kerja tertentu sebagai sumber daya yang memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari jabatan atau pekerjaan tersebut. Pengadaan memfokuskan perhatiannya pada program-program pengadaan sumber daya manusia yang mampu memecahkan masalah-masalah kemampuan kerja dari tenaga kerja yang ditempatkan dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan sumber daya manusia merupakan usaha yang diarahkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kuantitas yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari proses pengadaan diperlukan perencanaan yang baik. Beberapa pengertian pengadaan sebagai berikut. Sibuan mengatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Yang senada disampaikan oleh Sudarmayanti yang mengatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan SDM menurut Samsudin adalah untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Andrew Sikula, pengadaan atau perekrutan pegawai adalah tindakan atau proses dari suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan sumber daya manusia merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui tahapan-tahapan yang mencakup proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Untuk mendapatkan tambahan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah
tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini ataupun masa depan yang tepat. Kedua adalah untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Selanjutnya, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Nah, oleh karena itu, pengadaan sumber daya manusia sudah semestinya dipersiapkan dengan baik, agar tenaga kerja dapat diseleksi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang pertama, pentingnya pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang sangat handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Yang kedua adalah perlunya pandangan internasional. Pandangan internasional akan terus meluas karena penduduk semakin bertambah dan rintangan terhadap perdagangan dan investasi berkurang. Pertumbuhan kemajuan teknologi ini berarti bahwa kecerdasan yang semakin bertambah akan diperlukan untuk melempar hasil produksi melalui ekspor. Yang ketiga, tanggung jawab domestik. Tanggung jawab domestik adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk kegiatan dalam negeri untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang. Yang keempat, perencanaan yang baik dan teliti. Para manajer dapat mengharapkan ketelitian yang lebih besar dalam perencanaan mereka. Contohnya adalah proyeksi GNP atau Gross National Product mungkin bertambah ketelitiannya, disebabkan dengan adanya perbaikan dalam teknologi perencanaan. Yang kelima, organisasi dan koordinasi. Ada kemungkinan beberapa kecenderungan menjauhi desentralisasi melalui divisi-divisi yang semi-otonom dalam beberapa tahun mendatang. Yang keenam adalah staffing. Setiap pengurangan dalam banyaknya tugas-tugas manajerial sebagai akibat komputerisasi atau sentralisasi nampaknya digantikan oleh semakin bertambahnya jumlah manajer-manajer staff yang dibutuhkan, karena semakin bertambah kompleksnya perusahaan. Yang ketujuh adalah kepemimpinan dan pengarahan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju tercapainya berbagai tujuan perusahaan. Pengarahan atau directing dalam ilmu manajemen merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang memikat para bawahan untuk bersedianya menyumbangkan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Yang kedelapan adalah pengawasan dan pengendalian. Kontrol dalam pengertian pengawasan atau pengendalian yang sering atas perencanaan adalah untuk menentukan bagaimana rencana itu dalam pelaksanaannya akan jauh lebih mudah. Hal ini akan membuat beberapa keputusan manajer berkurang resikonya, karena manajer akan mampu merubahnya sebelum hasil-hasilnya sudah mengkhawatirkan. Aktivitas dalam pengadaan sumber daya manusia. Yang pertama, terdapat rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang terkualifikasi untuk jabatan pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terdapat seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan. Selanjutnya, terdapat penempatan atau placement. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Selanjutnya, terdapat pembekalan. Jenis-jenis pembekalan sumber daya manusia, yang pertama ada induksi, yaitu tahap awal karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan,
di mana tempat meminta bantuan, dan apa peraturan dan kebijakan serta prosedur yang penting dan seterusnya. Yang kedua, ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang berjangka panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma sistem nilai dan pola perilaku yang disyaratkan organisasi atau kelompok.